Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifaan, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Walahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan demonstrasi konstekstual modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pada tujuan pendidikan dapat kita lihat bahwa tujuan yang utama adalah bagaimana anak merasa selamat dan bahagia. Sehingga dengan selamat dan bahagia, maka diharapkan akan mencapai manusia yang seutuhnya bahagia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah trilogi pendidikan, yang kedua asas trikon, yang ketiga pendidik menuntun kodrat anak, yang keempat pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang kelima pendidikan budi pekerti. Yang pertama, pendidikan yang berdasarkan asas trilogi pendidikan. Jadi berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita menggunakan asas trilogi. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Dalam prinsip ing ngarsa sung tulodo, maka kita sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik bagi murid-murid kita, sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita ucapkan merupakan cerminan bagi murid-murid kita. Yang kedua, ing madya mangun karso, bahwa guru harus mampu untuk membangkitkan, membangun keinginan atau motivasi kepada murid. Dengan demikian, murid akan merasa terdorong keinginannya untuk dapat belajar lebih baik lagi. Yang ketiga, tutwuri handayani. Guru ketika di belakang maka akan mampu mendorong siswanya untuk mengarahkan siswanya untuk mencapai tujuan hidup, yaitu sesuai dengan tujuan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah upaya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Prinsip yang berikutnya adalah asas trikon yang ada dalam pendidikan. Yang yang pertama adalah kontinuitas. Jadi, pendidikan kita tidak boleh melupakan akar budaya asli kita. Kita tidak boleh serta-merta mengambil apa yang ada dalam luar negeri, kita ambil seutuhnya. Tapi kita harus mampu menyaring dan tidak melupakan akar budaya asli kita sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah konvergensi. Pada prinsipnya pendidikan harus memanusiakan manusia. Jadi prinsip kemanusiaan adalah yang utama di dalam pendidikan. Yang ketiga adalah konsentris. Jadi dalam pendidikan kita harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Kita yang terdiri dari beberapa suku, beberapa etnis, kita harus mampu menghargai keberagaman dan membuat siswa merasa merdeka, sehingga
Tujuan dari pendidikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dapat dipenuhi. Yang berikutnya, bahwa pendidik mampu menuntun kodrat anak. Jadi, sesuai dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran harus tidak melupakan kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan kondisi geografis yang ada di lingkungan anak didik kita, sedangkan kodrat zaman harus mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang. Tentu kalau kita kaitkan dengan kodrat alam, dalam pembelajaran, dalam pendidikan yang kita laksanakan, tidak mungkin ketika kita peserta didiknya di daerah pesisir, daerah pantai, kemudian kita memberikan contoh, kita memberikan gambaran tentang daerah pegunungan. Tentu tidak akan pas. Apalagi kita di Indonesia, kita mengaitkan apa yang ada di Eropa, Amerika. Maka kembalikan lagi kepada kodrat alam. Ketika kita di daerah agraris, kemudian kita di daerah pantai, ataupun di daerah yang lain. Kaitkan apa yang dipelajari anak dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Harapannya, pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih bermakna dan bermanfaat kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kodrat zaman, bahwa pendidikan kita diciptakan untuk membekali anak-anak didik kita supaya bisa menghadapi masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Tentu ketika kita di era milenial, di era globalisasi, di era 5.0, maka kita juga perlu menyesuaikan apa yang kita laksanakan dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Memanfaatkan teknologi gadget, memanfaatkan internet, memanfaatkan komputer merupakan satu keharusan yang tidak bisa kita hindarkan pada era saat ini. Oke, yang berikutnya, pembelajaran berpihak pada murid. Jadi, dalam salah satu tulisan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus berhamba. Berhamba artinya kita harus berpihak kepada murid. Jadi dalam pembelajaran, murid harus merasa bahagia sebagaimana tujuan dari pendidikan yang disampaikan bahwa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi proses pembelajaran harus mampu menciptakan rasa bahagia ketika murid sedang belajar. Yang kedua, murid harus merasa merdeka, merdeka dalam lahir maupun merdeka dalam batin. Merdeka, mereka bebas mencari sumber pembelajaran yang ada, baik di dalam buku maupun dari referensi yang lain. Sehingga harapannya siswa dapat mengembangkan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang ketiga, pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student center. Jadi, siswa yang lebih berperan, bukan teacher center. Dengan demikian, siswa akan terlibat aktif dan mengalami pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih bermakna. Dengan menggunakan prinsip pembelajaran bermakna, maka siswa akan mengalami pengalaman di dalam belajar yang dapat mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang mereka pelajari di dalam kelas dapat diaplikasikan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah pendidikan budi pekerti. Jadi, pendidikan merupakan proses menebalkan garis-garis samar untuk memperbaiki lakunya. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang menuntun tumbuh kembangnya tanaman. Petani yang baik akan merawat tanaman, misalnya tanaman padi dengan melakukan penyiraman, dan melakukan pemupukan dengan menghilangkan atau membasmi hama-hama tanaman, sehingga harapannya
tanaman padi yang dirawat akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah padi yang baik. Begitupun sebaliknya, kita sebagai pendidik harus mampu menuntun tumbuh kembangnya murid, anak didik kita, sehingga mampu mengarahkan bakat dan minat mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka kelak di masa dewasa. Budi pekerti merupakan watak karakter yang merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan benih-benih kebudayaan. Maka untuk membentuk kebudayaan Indonesia yang bermartabat dan berbudaya, maka kita mulai dari pendidikan yang kita lakukan. Bagaimana kita menciptakan anak-anak didik kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik, sehingga diharapkan ke depan akan menghasilkan kebudayaan yang bermartabat. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama bisa dilaksanakan dalam program ekstrakurikuler. Jadi ada kita memfasilitasi anak tumbuh kembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Ketika anak bakat dan minatnya di olahraga, maka kita fasilitasi ekstrakurikuler di olahraga. Ketika anak punya potensi, punya bakat di dalam IT, dalam komputer, maka kita juga fasilitasi anak-anak kita untuk mengembangkan bakat mereka di dalam komputer. Bahkan ketika nanti lulus tidak melanjutkan, maka kita juga perlu bekali keterampilan, misalnya dengan adanya ekstra menjahit, sehingga ketika mereka lulus, mereka bisa menerapkan apa yang mereka dapatkan untuk bekal hidup di masa yang akan datang. Untuk membentuk karakter, untuk membentuk budi pekerti yang baik, maka perlu dilakukan pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan ini akan membentuk karakter anak sehingga bisa menjadikan mereka pribadi-pribadi yang bermartabat, pribadi-pribadi yang baik yang berakhlakul karimah. Menciptakan rasa gotong royong, kebersamaan dengan melalui kerja bakti, menciptakan keimanan melalui Asmaul Husna, doa bersama, melalui sholat duha, kemudian menciptakan kepedulian terhadap sesama dengan adanya santunan yatama, ataupun melakukan kunjungan takziah ataupun membesuk teman atau saudara yang sakit. Rasa senyum, salam sapa yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Ini harus kita jaga untuk menciptakan rasa nasionalisme, maka kita juga perlu melaksanakan upacara-upacara besar peringatan Hari Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Hari Pendidikan, dan lain-lain. Sehingga dengan pembiasaan karakter ini diharapkan siswa-siswa didik kita akan dapat membentuk budi pekerti yang baik yang akan menghasilkan kebudayaan-kebudayaan yang bermartabat. Kemudian pelaksanaan P5 yang merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka sangat-sangat sekali membantu untuk membentuk karakter yang baik. Mereka diarahkan sesuai dengan kodrat dan minat mereka. Misalnya dalam tema kearifan lokal, tema gaya hidup berkelanjutan, maupun tema Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam proyek profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya proyek mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa kritis, kreatif, sehingga dapat menjawab tantangan di era milenial. Tentu tidak akan ada jalan yang mudah, maka kita pasti punya tantangan dan kita juga harus dapat memikirkan solusi bagaimana bisa menerapkan pemikiran GHD yang ada di dalam sekolah. Kita ambil satu contoh misalnya bagaimana budi pekerti yang baik. Tantangan yang pertama, jadi
Siswa kita dengan adanya gadget, dengan adanya HP akan menciptakan rasa individualis dan tidak peduli terhadap sesama. Bagaimana kita bisa mencari solusi dari itu dengan menerapkan rasa kepedulian, rasa empati melalui santunan yatama, kemudian melalui kunjungan orang yang sakit itu akan menciptakan rasa kepedulian dan mengikis atau mengurangi rasa individualis. Masuknya budaya asing, musik-musik asing, maka kita perlu me membentengi dengan adanya tradisional. Misalnya tadi dengan adanya ekstra musik gamelan, kemudian kegiatan P5 yang menampilkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.